3B, nomor absen 18 dari kelas 8H. Saya dari kelompok Laos. Saya akan menjelaskan identitas negara dan penduduk Laos. Yang pertama, kita akan membahas identitas negara. Nama resmi Laos adalah Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kotanya yaitu Vientiane dan pemerintahannya yaitu Republik Komunis. Kepala negaranya yaitu Presiden dan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri dan badan legislatifnya yaitu Dewan Nasional. Bahasa utamanya terdiri dari bahasa Lao sebagai bahasa resminya, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Agama utama di Laos adalah Buddha. Mayoritas rakyatnya adalah bangsa Lao. Hingga 2020, penduduk Laos berjumlah 7.275.556 jiwa. Mata uang Laos adalah Kip. Hari kemerdekaannya tanggal 2 Desember. Lagu kebangsaannya yaitu Pengkat Lao. Sekarang saya akan membahas penduduk Laos. Laos adalah salah satu negara komunis yang tersisa di dunia. Sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Laos bertahan dengan paham komunisme sambil menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia. Jumlah penduduk Laos sebanyak 7.275.556 jiwa dengan pertumbuhan 1,5% per tahun. Agama penduduk di Laos bermacam-macam. Buddha 64,7%, Satsanapi 31,4%, Kristen 1,7%, Islam 0,8%, dan lain-lainnya 1,3%. Bahasa penduduk Laos antara lain Laos, Inggris, Vietnam, dan Perancis. Etnis bangsanya antara lain 53,2% Lao, 11% Gemuk, 9,2% Hmong. Orang Laos tinggal di dataran rendah atau pinggiran sungai, sedangkan orang Meo dan Yao, keturunan Tiongkok, tinggal di pegunungan dan bertani dengan sistem tebang bakar. Tingkat pendidikan Laos banyak perubahan ke arah lebih baik meski kuantitasnya masih rendah. Hampir 40% penduduk Laos masih buta. Saya Kaila, nomor absen 19 dari kelompok Laos. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentang alam negara ASEAN, terutama Laos. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Hanya 5% dari lahan mereka cocok untuk pertanian. Namun lahan pertanian yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Laos memiliki luas wilayah 236.804 km persegi. Luas dari wilayah Laos tersebut merupakan setengah bagian dari luas Pulau Sumatera di Indonesia. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Kawasan Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama sebagai berikut. A. Barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Pada bagian utara, barisan pegunungan lipatannya terpotong-potong. Puncak gunung tertinggi berada pada Gunung Pho Bian 2.820 meter. Adapun datarannya ada pada daerah plato Siang Hong. B. Lereng barat pegunungan Anna. C. Plato Provence. Dan D. Daerah lembah Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhannya melewati wilayah Laos dan membuat pembatas dengan Thailand. Terima kasih. Salam penutup. Perekonomian dan sumber daya alam Laos. Perekonomian Laos. Negara Laos sering disebut negara seribu gajah. Sumber perekonomian negara Laos adalah menghasilkan tanaman, pertanian, dan
perkebunan terutama padi. Sebagian besar penduduk Laos bekerja sebagai petani. Hasil pertanian Laos berupa padi, kelapa, dan sayuran. Komoditas yang dikembangkan adalah sektor perdagangan dengan komoditas ekspor utamanya berupa hasil pertanian yang cukup melimpah seperti beras, tembakau, dan kopi. Lalu hasil tambang berupa timah dan hasil hutan berupa kayu mentah dan kayu olahan. Lalu impor utama negara ini adalah kendaraan bermotor mesin dan besi. Sumber daya alam Laos. Negara Laos berada di kawasan benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara, termasuk negara yang tidak memiliki wilayah laut atau lebih dikenal sebagai negara pedalaman. Negara ini dikelilingi oleh beberapa negara yakni Republik Rakyat Tiongkok, negara Kamboja, negara Thailand, negara Myanmar, dan negara Vietnam. Meskipun begitu, Laos termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Hal ini disebabkan karena potensi sumber daya alamnya yang cukup melimpah, serta pemerintahannya yang cukup ambisius dengan membangun reformasi negaranya. Berbicara tentang sumber daya alam, negara Laos mempunyai potensi yang amat beragam. Bahkan salah satunya menjadi andalan negara atau dapat dikatakan penyumbang pendapatan terbesar. Apa sajakah sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Laos? Berikut daftarnya. 1. Hasil pertanian. Negara Laos terkenal akan hasil pertaniannya yang amat baik. Tidak heran jika sektor pertanian menjadi andalan bagi negara ini dan menyerap tenaga kerja paling banyak. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sekitar dataran rendah atau di dekat lembah Sungai Mekong. Hasil pertanian utama negara Laos adalah padi. Meskipun begitu, sektor pertanian lainnya juga menghasilkan beberapa produk pertanian seperti jagung, kapas, tembakau, kopi, ubi, tebu, dan juga buah jeruk. Padi yang dihasilkan sebagian besar dimanfaatkan sebagai makanan pokok bagi penduduk Laos. Namun seiring berjalannya waktu, petani di Laos mengalami penurunan akibat adanya kebijakan pemerintah untuk menanam tanaman selain padi. Selain padi, kopi juga menjadi andalan bagi Laos dengan daerah paling banyak melakukan budidaya yakni di Paksong, dataran tinggi Bolaven. Jenis kopi Robusta dan Arabica menjadi varietas yang paling banyak ditanam oleh petani. Bahkan kopi dari Laos, terutama Arabica, cukup terkenal di dunia internasional. 2. Hasil hutan. Hutan yang dimiliki oleh negara Laos sangat luas, atau sekitar 55% dari total luas wilayah negaranya sendiri. Sama seperti hutan yang ada di negara Indonesia atau Malaysia, hutan milik Laos termasuk hutan hujan tropis. Namun di beberapa tempat dapat ditemukan hutan bambu dan hutan campuran. Wilayah pegunungan dan perbukitan menjadi tempat yang paling banyak ditutupi oleh hutan. Adapun jenis pohon yang paling banyak ditemukan di hutan Laos yakni pohon kayu besi, kayu merah, jati, dan juga pinus. Terdapat pula kayu cendana dan beberapa jenis kayu lainnya yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri saja, namun juga telah banyak diekspor ke sejumlah negara guna meningkatkan pendapatan negara. 3. Pertambangan. Sektor pertambangan juga menjadi salah satu sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh negara Laos. Bahkan sektor ini banyak diminati oleh para investor luar dengan ketiga komoditas mineral utamanya berupa emas, tembaga, dan batu bara. Pertambangan di Laos mulai diminati oleh investor asing sejak abad 21 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Selain ketiga mineral di atas, hasil tambang Laos juga menghasilkan jenis mineral lain seperti timah dan perak. Terdapat dua tempat tambang paling penting di Laos, yakni tambang Spon dan tambang Hongsa. Tambang Spon terkenal sebagai tambang penghasil emas dan termasuk sebagai jajaran tambang emas terbesar di dunia dengan total cadangan emas diperkirakan mencapai 7,6 juta ton. Nama saya Kevin Monty Ananta, kelas 8H dari kelompok 5. Kerjasama Laos dengan negara-negara ASEAN. Materi yang akan kita pelajari yaitu kerjasama negara Laos dengan negara-negara ASEAN. Kita langsung saja membahas materi ini. Dalam tata pergaulan dengan negara lain, Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti ekspor dan impor.
Di lain pihak, kerjasama yang dilakukan Laos juga sudah lebih berkembang dalam bidang-bidang lain, baik di level regional maupun internasional. Sebagai anggota ASEAN, Laos turut aktif dalam kegiatan kerjasama tersebut. Misalnya KTT ASEAN ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane. Beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos diantaranya yaitu SIIM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Kerjasama Indonesia dan Laos menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan menempatkan duta besarnya. Selain itu, Laos juga terlibat dalam kerjasama pada forum ASEAN. Dan sekian, terima kasih.